Oke, sekarang kita akan membahas mengenai Bayesian inference ya untuk mean dan juga varian ya dari distribusi normal ya. Nah, bedanya apa sama yang kemarin? Yang kemarin itu kan untuk Bayesian inference untuk mean berdistribusi normal. Nah, variannya udah diketahui gitu ya. Jadi cuma satu parameter yang kita estimasi gitu ya. Nah, padahal mungkin teman-teman lihat, loh ini kan ada mean, ini ada varian. Kok katanya variannya diketahui? Nah, jadi gini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita tulis di mana ya? Di sini kali ya. Jadi distribusi normal itu kan punya mean dan juga punya varian. Nah, Bayesian pada yang bab sebelumnya yang atas ini, yang inference mean with non variance itu kayak gini. Jadi mean ini itu punya mean dan punya varian gitu. Nah, jadi ini yang kita lakukan kemarin. Nah, kalau sekarang di bab yang ini kita kan akan mencari parameter mean dan variannya sekaligus ya dari normal data. Kalau yang kemarin cuma min-nya saja, variannya kita tidak cari. Jadi yang kemarin kita tidak cari sigma kuadrat, tapi kita cuma cari mu dan sigma kuadrat dari mu gitu. Ya, jadi yang ini, yang EX ini adalah mu dari mu. Yang varian ini adalah varian dari mu gitu. Nah, sekarang kita akan lihat mu dari mu, varian dari mu dan juga mu dari varian ya, dan juga varian dari varian. Seperti itu. Nah, jadi kita hapus dulu. Nah, karena ini adalah suatu hal yang kompleks ya. Jadi kita butuh dua parameter diestimasi sekaligus, maka kita akan pakai namanya distribusi inverse gamma dan juga normal sekaligus kita campurkan. Jadi namanya normal inverse gamma distribution. Nah, ini panjang ya. Jadi ini gabungan dari distribusi normal dan juga inverse gamma. Ini apa sebenarnya? Jadi kalau disingkat itu ini ya, NIG ya, normal inverse gamma itu sebagai distribusi prior. Nah, likelihoodnya ya biasa, likelihoodnya distribusi normal biasa dengan mu dan varian biasa. Jadi likelihoodnya distribusi normal, kemudian untuk yang distribusi priornya adalah NIG atau normal inverse gamma. Nah, di buku ini kita tidak tuliskan ya, mereka tidak tuliskan bagaimana persamaan distribusi normal. Ya, lagian kita juga sudah sering melihat ya, persamaan distribusi normal itu kayak gini ya, likelihoodnya kayaknya kita juga sudah bahas yang kayak gini ya. Nah, kita hapus bentar. Nah, likelihoodnya kayak gini. Nah, jadi sebenarnya di bab selanjutnya sudah tidak dituliskan lagi karena kita sudah tahu likelihood dari distribusi normal itu kayak gini. Nah, untuk distribusi priornya kan belum tahu ya gambaran dari normal inverse gamma itu gimana. Nah, itu kayak gini ya, panjang ya. Jadi ini bagian normalnya, ini bagian inverse gammanya. Jadi gabungan ya antara distribusi normal dan inverse gamma. Nah, ini priornya. Nah, kemudian perhitungan posteriornya itu tidak dijabarkan di sini karena memang rumit sekali, makanya result priornya itu kayak gini nih. Jadi nanti kita punya namanya mu. Mu itu rumusnya adalah W kali Y bar tambah 1 min W kali mu 0. Nah, yang kita tahu mu 0 lah ya. Jadi itu mu biasa yang sebelumnya. Y bar itu rata-rata dari si sampel. Nah, yang belum kita tahu adalah W. Makanya kita dikasihkan rumus W. W itu N kali C. Nah, N itu adalah jumlah data. C itu adalah ini ya. Kalau teman-teman tahu, distribusi normal itu parameternya apa sih? Mu dan sigma kuadrat gitu ya. Nah, jadi kalau di kasus ini kita tambahkan C, pengali dari sigma kuadrat. Nih, C. Jadi C itu adalah pengali dari si sigma kuadrat variannya. Jadi lebih besar variannya ya, uncertainty-nya lebih besar. Jadi N kali C, C itu adalah konstanta yang kita pilih untuk menjadi pengali sigma kuadrat, dan N itu jumlah data. Kemudian dibagi dengan 1 plus NC. Nah, itu untuk perhitungan W-nya kayak gitu. Kemudian itu untuk pencarian mu tilde ya. Kemudian untuk C tilde itu bisa dihitung dengan cara W bagi N, gampang. A tilde itu A plus N per 2. B tilde B ditambah SS per 2. Nah, mungkin yang belum kalian tahu itu SS ya. Karena N kan ya udah jumlah data dibagi 2 gitu aja. W tadi udah kita tahu bagi N gitu aja. Nah, yang kita belum tahu itu SS. Nah, SS itu apa sih rumusnya? Ini ya di bawah. Jadi SS itu rumusnya, atau mungkin bisa diambil yang bawah ya.
ya yang terakhir aja ini SS kan, keseluruhan SS. Jadi n-1, nah n jumlah data kurangi 1 dikalikan dengan S kuadrat. S kuadrat itu apa? Ya ini ya rata-rata sampel, bukan rata-rata ya, varian sampel ya. Rumusnya kayak biasa, Y min Y bar kuadrat dibagi n-1. Ini rumus S standar, bukan standar deviasi, varian yang biasa dari sampel. Kemudian ditambahkan dengan W, kita tahu cara hitungnya W, C kita konstanta kita tentukan sendiri. Y bar ini dari rata-rata sampel, nah ini mu0 yang kita tentukan, kemudian dikuadratkan. Jadi kita tahu yang hitung SS sekarang ya, nah, jadi kita sudah bisa menghitung semuanya. Oke, kok malah jadi gambar ini, kan? Kita hapus. Nah terus, ini itu apa? Ini itu adalah sebenarnya posterior secara gabungan gitu ya. Nah jadi kayak join gitu ya, join distribution posterior. Nah karena ini join, kita join distribution, kita bisa pecah ya. Jadi miliknya mu dan miliknya sigma kuadrat. Nah kan tadi kita bilang ya, kita mau estimasi mu. Nah mu ini mu-nya berapa? Jadi mu dari mu dan varian dari mu. Kemudian kita mau estimasi sigma kuadrat. Nah jadi mu dari sigma kuadratnya berapa? Sigma kuadrat dari sigma kuadratnya berapa? Makanya kita perlu sendiri-sendiri kan pada akhirnya kan. Nah makanya kita perlu pecah yang tadinya join menjadi marginal namanya ya. Marginal untuk mu dan marginal untuk si varian. Nah kita lihat di sini, ini marginal untuk mu ya, marginal untuk tau. Nah ini ada istilah baru, tau. Tau itu adalah sigma kuadrat yang bawah, bagian bawah. Jadi kan ini seper sigma kuadrat. Jadi tau itu adalah seper sigma kuadrat. Nah ya jadi kenapa digunakan? Ya ini hanya pengganti dari sigma kuadrat juga. Nanti kan kita juga mungkin akan belajar mengenai Winbucks ya, software khusus untuk teorema Bayes. Nah kalau di teorema Bayes yang pada Winbucks itu digunakannya memang pakai tau. Tau itu adalah seper sigma kuadrat. Nah jadi kalian bisa pakai sigma kuadrat, bisa pakai tau. Jadi tau itu disebut sebagai precision, karena kalau semakin besar variannya, maka kan ini menjadi pembaginya besar ya, maka presisinya itu semakin kecil gitu ya. Tapi kalau sigma kuadratnya kecil, maka kebalikannya, taunya semakin besar alias akurat gitu ya. Nah jadi seperti itu. Nah kalau di sini kita tidak pakai mu dan sigma kuadrat ya. Ini mu, ini sigma kuadrat. Atau mungkin kita biar lebih umum kita sebut sebagai var. Kayak ini ya. Mu, nah expectednya berapa dan juga var-nya itu berapa. Kemudian kita tadi nggak pakai sigma kuadrat ya, tapi pakai kebalikannya sigma kuadrat ya. Jadi seper sigma kuadrat ini tau precision. Berarti tau itu ekspektasinya berapa dan variannya itu berapa kayak gitu. Nah cara mencari marginal mu dulu ya, tinggal di fungsi yang tadi join tadi ya, yang ini ya kan, mu, tau bersyarat y ya. Ini mu dan tau bersyarat y itu diintegralkan terhadap tau karena kita mau mempertahankan yang mu. Nah hasilnya seperti ini ya. Yang bawah kita hapus semuanya aja biar nggak rumit. Nah hasilnya ini. Nah jadi untuk marginal dari mu itu kita punya 3 parameter, yaitu mu bar, yang ini adalah tau bar, ini tau bar ya, yang ini adalah A bar gitu ya. Jadi kita mungkin tuliskan di sini di bawah aja dulu ya. Jadi mu barnya adalah mu bar, kemudian tau barnya itu adalah n ini ya per W kali n plus 2A bagi SS plus 2B. Ya udah kayak gitu ya. Kemudian berarti A nya, A barnya itu sama dengan n plus 2A. Nah jadi punya 3 parameter ini ya. Nah itu untuk yang marginal mu. Nah kemudian untuk marginal mu ini ya, itu ekspektasinya ya yang ini mu kuadrat. Variannya sendiri itu rumusnya adalah W per n dikalikan dengan SS plus 2B bagi dengan 2 plus n plus 2A min 2 kayak gitu. Nah jika n nya ini lebih besar ini ya, agar tidak negatif atau 0. Nah seperti itu persamaan minnya dan varian dari si mu didapatkan dari
marginal ini. Nah, sekarang kita mau cari yang sigma kuadrat atau tau ya, di sini disebutnya tau. Nah, jadi ini ya diintegralkan terhadap mu gantian biar tau-nya nggak hilang. Nah, ini menghasilkan distribusinya yang tadi T untuk yang mu, sekarang dapatnya gamma ya. Berdistribusi gamma dengan parameternya, kalau ingat ya di bab Poisson itu distribusinya ada A dan B. Nah, A tilde dan B tilde mungkin ya, lebih enaknya. Jadi A tilde-nya di sini adalah ini ya, N/2 plus A, B tildenya adalah SS/2 plus B. Kayak gitu. Nah, jadi untuk yang kayak yang kemarin Poisson, ingat ya, untuk ekspektasi dari gamma itu ya. Nah, ini berarti adalah A per B ya. Jadi N/2 plus A bagi SS/2 plus B. Nah, ini makanya sama. Kemudian kalau kalian ingat varian dari gamma itu A per B kuadrat. Makanya yang ini dikuadratkan, yang atas tetap. Seperti itu. Nah, kita sudah dapat ya untuk estimasi dua parameter sekarang. Jadi seperti itu. Ya memang agak rumit ya, apalagi untuk perhitungan posteriornya kita di buku ini di skip ya, langsung didapatkan aja tiba-tiba kayak gini ya gitu ya. Ya karena memang panjang sekali prosesnya. Tapi kalian sudah tahu sekarang. Jadi adalah kayak gini kan, tadi ingat mu. Ini bukan mu lagi ya. Jadi kayak ekspektasi dari mu, kemudian juga varian dari mu. Kemudian sigma kuadrat atau di sini pakai tau, ekspektasi dari tau dan varian dari tau. Nah, tapi di sini jangan lupa ya, karena ini berdasarkan data juga, jadi biar notasinya benar secara matematis tinggal ditambahkan bersyarat Y, bersyarat Y, bersyarat Y, itu ya, bersyarat Y. Nah, kemudian ini berapa nilainya? Yang ini ya, mu theta ya, mu tilde ya. Yang varian itu yang ini, untuk yang min. Nah, untuk yang tau rata-ratanya itu yang ini, dan variannya adalah yang ini. Oke, nanti kita lihat contoh-contohnya dari mulai Poisson, binomial hingga normal ya nanti. Oke, mungkin cukup sekian. Kita lanjutkan di video yang lain.